103,4 Kelas FM, this is the Actual Radio. Classy People, Anda masih mencermati program Kata KJ dan kita sudah sampai di sesi ketiga. Dan pembahasan kita mengenai keruntang pungkang politik di Sumatera Barat. Seperti apa tadi sudah dibahas juga di dua sesi pertama. Bersama narasumber kita ada pengamat hukum Universitas Andalas, ada Bang Charles Simabura. Lalu ada sosiolog Universitas Andalas, Profesor Afrizal, dan juga Koordinator Wilayah Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia Sumatera Barat, ada Isworo Setio. Dan kita kembali ke Pak KJ untuk memandu perbincangan di sesi ketiga. Silakan Pak KJ. Baiklah, saya ingin ke Pak Charles. Pak Charles, apakah Anda sependapat dengan asumsi ini bahwa para pemimpin Sumatera Barat ini tingkat pengetahuannya tentang kemasyarakatan dan politik serta birokrasi rata-rata air? Tidak sampai air itu ke berumbuang. Jadi susah mengharapkan hal-hal baik, hal-hal bagus yang berkualitas dari mereka. Setuju enggak? Ini sebuah asumsi. Kalau saya pernah mengatakan gini, DKJ, siapapun jadi gubernur, jadi kepala daerah, bupati, wali kota di Sumbar ini, Sumbar akan begini-begini saja. Ya, nah, apakah itu faktor karena kepala daerahnya, atau faktor daerahnya memang kita ya, karena faktornya kan banyak DKJ. Ya. Misalnya kita bicara investasi lah misalnya. Kalau investasi saya termasuk yang kemudian mengatakan ya Sumbar akan begini-begini saja. Karena tarik ulur kita sebagai masyarakat adat dan yang segala macam itu di satu sisi positifnya itu adalah melindungi eksistensi kita, wilayah kita, berbeda dengan daerah lain, Kalimantan, mungkin Papua yang kemudian dengan mudah saja orang beralih hak wilayahnya. Tapi di sisi lain memang tidak menarik bagi investasi. Nah, Prof. Afrizal pasti setuju dengan statement saya. Saya selalu mengatakan konflik wilayah itulah Prof. justru yang melindungi kita selaku masyarakat hukum adat. Kalau tidak ada konflik wilayah, mungkin sudah habis wilayah kita ini. Sekarang aja kita sudah merasakan bagaimana wilayah itu habis. Tapi di sisi lain memang ini kontradiksi ya antara yang kita inginkan dengan kondisi faktualnya. Itu satu sisi dalam konteks investasi. Lalu dalam konteks pemerintahan. Selalu dari dulu kan Pak Gamawan itu waktu jadi gubernur juga yang saya ikuti itu kan dari mulai Pak Fauzi Bahar ya kan sejak saya mulai kuliah. Lalu Pak Zainal Bakar. Pak Zainal Bakar lalu Pak Gamawan lalu kemudian diganti oleh IP dan secara pembangunan memang kita rata-rata air DKJ. Tidak ada yang kemudian yang mencolok begitu ya, apalagi kalau bicara industri pertanian pun juga begitu. Sarjana pertanian banyak begitu ya. Dan yang mungkin perhotelan yang agak mencolok, memang hotel-hotel baru banyak muncul dan segala macam. Kalau dari segi infrastruktur jalan, karena kita tidak terlalu banyak tronton-tronton yang kemudian besar-besar, tapi lumayan baik dibanding jalan. Bagaimana tronton bisa banyak industri dadah? Nah itu dia. Jadi makanya kemudian infrastruktur jalan kita agak sedikit terjaga jadinya DKJ. Jadi tidak terlalu banyak juga yang rusak-rusak seperti daerah lain. Nah, lalu kemudian dari segi politiknya, memang kita itu rata-rata tapi karena mungkin ya bagi saya tetap saja sudah menjadi takdir sejarah kita orang Minang akan selalu menarik bagi orang untuk mengganggu, mengkritisi dan segala macam. Jadi termasuk juga isu-isu pluralisme, isu-isu toleransi dan segala macam. Nah, kalau intelektualitas kepala daerah, saya pikir kita cukup di atas rata-rata air DKJ. Kita masih terjaga. Sumbar ini dalam konteks dinasti politik DKJ itu bagi saya lumayan baik dibanding tempat lain. Kita belum ada Probolinggo itu parah. Belum ketemu oleh kita anak baru kemarin kejadian di Sijunjung ya. Bapaknya kemudian anaknya jadi bupati, tapi yang sampai kemudian istrinya suaminya 2 periode, istrinya nyambung lagi dan segala macam itu belum ketemu. Tapi ke sini memang sudah ada gejala, tapi beberapa gagal juga kita kalau kita lihat. Nah, jadi kalau konteks dinasti kita masih lebih baik ya. Belum tradisi dinasti itu belum terbangun dengan tidak menjadi tradisi di politik kita dan saya pikir itu bagus. Dari segi kemampuan akademik rata-rata kepala daerah kita itu kan lumayan ilmu pengetahuannya lumayan bagus, pemahaman adat juga bagus, integritasnya juga bagus gitu. Buktinya kan belum ada kita yang ditangkap KPK kecuali yang satu kemarin ya. Nah, lalu makanya kemudian kalau dari segi itu saya pikir cukup baik lah DKJ ya. Cukup ya. Boleh, kalau saya setuju tidak ingin mengatakan rata-rata tapi di atas lah.
kalau dibandingkan Di kepala atas daerah lain, rata-rata. di Ya, ya, atas ya. rata-rata. Apalagi siapa sih yang Pernyataan itu yang penting ya bagi rakyat. Betul enggak pemimpin kita ini berkualitas? Jangan hanya menyalah-nyalahkan kan begitu. Nah ya, Ya. kita lihat misalnya KJ, Pak Gamawan, jadi Mendagri sipil ya, pertama bagi saya itu ya, sebelumnya kan tentara terus, Pak Gamawan Mendagri sipil, Pamung senior birokrat, lalu ada Pak IP profesor, lalu ada sekarang misalnya Pak Mayeldi 2 kali jadi kepala daerah dan pernah jadi wakil. Jadi ini saya pikir berbeda ya dengan tempat lain yang kemudian modal uang banyak dan segala macam. Dan kita juga kan money politik kita walaupun ada juga nggak seperti daerah lain yang investornya besar-besaran tarung dan segala macam. Jadi itu dari segi itu bagi saya lebih sehat lah. Mungkin Prof. Aprizal bisa menyampaikan lebih lengkap. Tapi poin saya sih itu untuk pemimpinan kita bagus. Tapi memang kondisinya itu udah gaji. Jadi namanya tuh apa namanya model Panji Pinang itu udah gaji ya. Oh. Apa namanya? Ya. Saling menjatuhkan. Yo, selalu bukan SMS. menjatuhkan udah gaji. SMS. Kalau Panji Pinang kan menjatuhkan, kalau ini saya pikir saling mengkritisi. Oh, saya naik dibayar rame-rame, bekolah. Karena itu bagi saya itu kritis itu. Bagi saya itu kritis DKJ, dan argumentasinya kan kita tidak punya fanatisme DKJ. Itu yang penting sekali, yang kemudian semua orang bebas bicara tanpa mobilisasi. Nah, itu juga yang kemudian makanya kalau tadi DKJ mengatakan mengapa mahasiswa sekarang seperti yang di Sumatera Barat kok susah sekali untuk bergerak dan segala macam. Karena memang mungkin ya, saya juga merasakan di kampus, kok mahasiswa kita susah sekali untuk diajak demo. Karena mereka juga, dan satu sisi kan positifnya tidak gampang ya, untuk dimobilisasi. Kalau kepentingan itu nggak jelas, kemudian juga hanya sekedar diiming-imingi uang, nasi bungkus, segala macam, saya pikir Sumbar belum sampai ke taraf itu, pergerakan masyarakat sipilnya begitu. Jika kita banding daerah lain. Jadi, baguslah sebenarnya kalau saya bicara itu, DKJ. Baik. Coba faktor lain mungkin yang menyebabkan dia menjadi sepertinya ya tidak ada kemajuan kita dalam melaksanakan pembangunan. Baik. Saya mau minta solusi ke Prof. Yap. Nah, bagaimana itu analisa Charles tadi? Gimana menurut Prof? Bahwa para pemimpin kita kualitas pendidikannya bagus, cuman mungkin situasinya yang tidak bagus, begitu Prof? Ya, itu kalau kita memandang perkembangan atau pertumbuhan ekonomi hanya bisa dilakukan di atas ekstraksi sumber daya alam. Kalau itu tumpuannya tentu begitu ya. Karena memang diakui kalau di Kalimantan atau di Papua atau di Riau atau yang lain memang kan pertumbuhan ekonomi itu bertumpu di atas ekstraksi sumber daya alam. Nah, seharusnya kan Sumbar tidak lagi ke arah yang seperti itu, karena memang satu sumber daya alam kita itu kan sudah jenuh ya, sudah apa namanya, sudah lunyah lah begitu ya, sudah tambang batu bara kan sudah habis ya, sudah lunyah ya, sumber batu bara sudah habis ya, cadangan juga tidak banyak, lahan untuk kebun sawit juga sudah tidak ada ya. Di Sumbar itu kan kebun sawit pertama, termasuk kebun sawit pertama itu ya. Sebelum Riau itu kan Sumbar dulu, Sumatera Utara, kemudian Sumbar berkembang ya. Jadi memang dari itu juga berarti bahwa pertumbuhan ekonomi nasional juga terdongkrak oleh Sumbar ya. Cuma memang karena memang rintangan geografis seperti itu, maka cadangan sudah tidak banyak. Kemudian kan itu tadi perhatian kan dapat diberikan kepada yang lain ya, misalnya bagaimana memanfaatkan peluang perkembangan ekonomi di Riau untuk meningkatkan pertanian di Sumatera Barat. Nah, itu kan juga harus kita lihat sekarang kurang perhatian terhadap itu. Sumbar kan dia pemasok ayam dan telur ke Riau, Jambi, ke Batam, Sumatera Tengah itu kan masih di Sumbar ya. Nah, tetapi kan kebetulan peternak besar itu di kampung istri saya, dan mereka sering curhat ke saya. Mereka menjerit jagung misalnya. Mereka harga jagung sangat mahal hari ini. Karena jagung dimonopoli oleh perusahaan-perusahaan besar ya. Di sisi lain kan harga telur
kurang. Nah, dalam keadaan seperti ini apa bantuan yang diberikan oleh pemerintah supaya peternak unggul itu kalau tidak berkembang dia dapat bertahan. Pak Gulcas, ini ribuan tenaga kerja, saya hitung ya, di sebuah nagari Kota Baru Simalanggang saja, ribuan tenaga kerja bergaji 4 juta ke atas di perusahaan-perusahaan ayam itu. Tetapi dengan bantuan yang kecil dari pemerintah. Nah, itu kan pertanyaan kita. Jadi pemerintah belum hadir. Itu kan juga investor kan sudah ada ya, investor ayam sudah ada, mereka sudah besar kan. Tapi karena mereka mengalami kesulitan itu butuh bantuan dari pemerintah soal jagung misalnya ya. Besok saya carikan jagung, Bro. Saya carikan jagung pakan untuk orang Pengumbu tuh. Ya, itu mungkin salah satu ya. Nah, itu artinya Kak Jasmi, menurut saya masih terbuka peluang untuk mengembangkan Sumatera Barat, tapi tentu memang dengan pejabat politik yang tidak lagi disibukkan oleh hal-hal yang sepele seperti yang sekarang ini. Jadi mereka konsentrasi menemukan strategi, menemukan kebijakan yang paling efektif ya, berkonsultasi, bertukar pikiran dengan para ahli dan segala macam ya. Saya kira itu yang kurang dilakukan. Jadi kreativitas kebijakan itu tak tampak hari ini, Kalau Jasmi. Kita kan juga bisa melihat ya, di sisi lain pemerintah juga mengagung-agungkan masyarakat adat Minangkabau. Tapi di sisi lain kan ada peluang ya ada peluang misalnya mengembangkan masyarakat adat oleh undang-undang desa. Tetapi ini kan juga tidak digarap secara baik. Sehingga pada tingkat nagari, kan kalkong-pengkong juga ya antara pemerintah nagari dengan nenek mama itu kan berlangsung terus. Jadi pemerintah nagari dia juga tidak khusyuk untuk untuk mengurus nagari karena terganggu juga oleh move dari ini ya betul. Ya kan kalkong-pengkong ya. Jadi ada ketegangan hubungan antara pemerintah nagari dengan pimpinan adat. Iya betul. Nah, seharusnya mereka bersinergi, tetapi hubungan mereka tidak. Itu terjadi di banyak tempat di provinsi Sumatera Barat. Menurut saya setidaknya bupati, gubernur dapat membereskan hal-hal yang seperti ini. Saya kira mudah-mudahan dengan itu suatu saat ini sudah beres dan kita dapat melangkah kepada hal-hal yang lebih strategis. Saya kira begitu, Kalau Jasmi. Baik, Prof. Kita ke adik kita, Iswaro, yang Ketua Koordinator Wilayah FL2MI Sumbar. Iswaro. Ya, Pak. Anda membaca peta Sumatera Barat seperti yang dikatakan Pak Charles dan Prof tadi tidak? Ya, mengikuti, Pak. Nah, bagaimana analisa Anda? Nah, ya, baik terkait masyarakat adat dan juga kondisi orang tua kita ya yang di kampung dan di nagari terkait pembangunan ataupun harga bahan pokok, baik juga alat-alat kesehatan dan juga pupuk terkait gitu ya Pak ya. Nah, saya dengar juga dari orang-orang tua saya yang ada di kampung itu terkait harga sawit dan juga harga karet yang selalu setiap hasil kali panen selalu diturun-turunkan oleh TKS, tengkulak dan juga pabrik sendiri yang selaku pembelinya. Pabrik kelapa sawit TKS, tapi bukan partai. Ya. Dan juga itu terkait harga cabai dan harga-harga bahan pokok lainnya. Setiap kali ada harga jualnya itu diturunkan setiap harga panen, Pak. Itu. Terkait juga tengkulak-tengkulak ini bagaimana nantinya dari pemerintah bisa membuat satu badan pengolahan pangan ataupun penampungan pangan yang nantinya satu badan inilah yang mendistribusikan ke pasar. Sudah diide-idekan sebelum jadi gubernur oleh Mayaldi, tapi sekarang tidak ada. Cuman ya harapan kita kan sebagai mahasiswa dan juga masyarakat Indonesia tidak hanya janji-janji saja, Pak, tapi benar-benar direalisasikan dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat dan orang tua kita. Karena saya selalu gitu ya, kalau pulang kampung bercerita
keluhan masyarakat itu masih selalu sama terkait harga pupuk yang melonjak ataupun harga gabah yang selalu diturunkan ataupun harga cabai yang sampai 3.000 per kilo Pak itu di kampung. Tapi nyatanya di pasar itu sampai 70.000 sampai 65.000 per kilonya. Itu kan tidak sinkron gitu ya antara harga beli dan harga jual yang ada di Sumatera Barat sendiri. Dan juga terkait tanah adat sendiri ya. Saya tidak mengikuti terlalu jauh, namun yang saya dengar dan saya tahu juga bahwasannya pemerintah Sumatera Barat itu mengupayakan bagaimana ada investor itu melirik ke Sumatera Barat. Karena dari investor juga nantinya banyak ya Pak nilai-nilai plusnya terkait pembangunan, khususnya nanti bisa diluruskan pembangunan jalan, nah, lebih kurang seperti itu ya. Namun tadi juga telah disinggung oleh Pak Afrizal dan juga Pak Charles, masyarakat adat itu mengetahui bahwasannya tanah ulayat itu tidak bisa disertifikasi, dalam artian tidak bisa disertifikasi dan tidak bisa dilakukan pengelolaan ataupun penjualan. Nah, lebih kurang seperti itu ya Pak. Baik, terima kasih Suara. Baik, saya ingin semacam statement penutup dari Prof dan Charles serta adik kita. Benar enggak Prof, anggapan ada dosen bicara sama saya bahwa ada dua hal di Sumatera Barat ini jangan diganggu. Pertama tanah, kedua agamanya. Dan keduanya bisa diperalat untuk jadi kendaraan politik. Silakan Prof. Ulang lagi, KJ kurang jelas tadi. Tanah dan agama orang Sumatera Barat jangan diganggu. Kalau diganggu dia marah. Tapi kedua hal itu bisa diperalat oleh pemimpin untuk kepentingannya. Benar enggak itu Prof? Ya, ya itu mungkin saja ya. Itu kan terjadi dulu kasus spin-off Semen Padang ya. Ya. Ketika rakyat menuntut hak ulayat, pemerintah tidak mendukung. Ketika mempertahankan spin-off, kemudian pemerintah Sumbar menggunakan statement tanah ulayat. Sebab itu kan mendua di situ ya. Ya. Kalau ya itu kan nampak di situ ya. Tapi di sisi yang lain sebenarnya tidak masalah dengan tanah ulayat itu ya. Bagi rakyat kan asal prosedurnya dijalankan ya, asal hak diakui, sama-sama menguntungkan, kan itu sudah berjalan secara baik ya. Cuma orang-orang Minangkabau itu paling tidak suka kalau pemerintah menghadirkan investor tidak berunding dengan mereka, kan begitu saja. Apa yang dituntut oleh nenek mama ditaruh City misalnya di Premas itu kan mereka bilang begitu. Masa pemerintah mengembangkan Taruh City nenek mama tidak dibawa berunding, lalu kami ini bawa kemana, kan begitu saja. Nah, kemudian soal agama tadi, ABS SBK itu bagi saya diperjualbelikan kemana-mana, tapi tidak ada kejelasan sama sekali. Sampai sekarang tidak ada kejelasan bagaimana kita mengukur ABS SBK itu berhasil dijalankan atau tidak ya, itu kan tidak pernah kita tahu sama sekali. Tapi semua orang ngomong tentang ABS SBK dan mereka nggak tahu bahwa mereka sebenarnya nggak tahu dengan apa yang ngomongkan. Bisa begitu saja Pak KJ. Baik. Mohon izin Pak KJ, saya ada rapat, jadi saya akan masuk ke ruang rapat sekarang. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam. Charles, belum naik pesawat. Siap. Nah, bagaimana menurut Anda menyelamatkan muka kita dari kerentang pungkang Sumatera Barat ini di tingkat nasional? Gubernur yang masker di dagu kata orang, macam-macam lah. Termasuk yang lempar asbak, itu kan agak jelek muka kita di Sumatera, di nasional. Gimana caranya? Ya. Jadi cara memulai. Kalau saya sih tidak ada yang perlu diselamatkan, KJ. Ya. Tidak ada yang perlu diselamatkan, KJ. Karena kalau kita dari tadi saya selalu memandang keruntang pungkang itu kan bagian dari filosofi orang Minangjo, pasilang kayu mangko menjadi. Iya. Tapi pasilang kayu ditungku mangko api menjadi. Jadi saya pikir di awal-awal pemerintahan. Ya itu dia. Silakan. Aduh. Nah, jadi pada posisi itu, kenapa? Karena ini kan di awal-awal pemerintahan, KJ. Jadi kalau di awal pemerintahan biasalah, semuanya kan sedang mencoba untuk mencari pola relasi antar lembaga. Gubernur ke
birokrasinya yang kemudian distrap-strap waktu di awal-awal dulu, karena dia perlu penyesuaian juga. Lalu gubernur terhadap kepala daerah yang lain, itu ujiannya Bang Nagari, Syariah yang gagal itu. Lalu kemudian gubernur ke DPRD, yang kemudian juga itu sudah lebih dulu terpilih ya dibandingkan dia. Termasuk kita juga akan lihat bagaimana gubernur dengan wakilnya. Nah, selama ini kan selalu di awal-awal pemerintahan baru itu DKJ itu ketidakkompakan itu terjadi antara kepala daerah dengan wakil. Nah, kita alhamdulillah itu tidak terjadi. Jadi semuanya sedang mencari pola hubungan itu, termasuk gubernur dengan perantau. Nah, ini juga akan kita lihat juga. Termasuk juga gubernur dengan perguruan tinggi. Saya pikir ini 6 bulan ini riuh begini ya biasa, termasuk juga Pak IP kan juga dulu begitu. Tapi kenapa menjadi isu nasional? Ya karena faktor media sosial juga kita harus akui DKJ. Jadi belum DKJ memberitakan lagi media sosial udah beredar kemana-mana begitu kan. Benar. Harus kita akui. Makanya termasuk grup-grup WhatsApp kita itu yang bercampur antara orang rantau dengan orang kampung gitu ya. Orang ranah dan rantau itu kan tidak ada sekat lagi. Jadi makanya dan sebagian besar juga mereka pemegang opini di tingkat nasional begitu. Sehingga ya wajar saja, termasuk misalnya media-media besar itu juga kan orang kita juga sebagian besar banyak di situ. Jadi kalau saya sih menikmati ya, justru yang bahaya itu pemerintah itu adem-adem saja. Masyarakatnya adem, masyarakat pemerintahnya adem. Jangan-jangan mereka berkoalisi kan gitu. Jangan-jangan mereka berkolusi. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa, tiba-tiba mereka kena OTT. Tapi yang begini-begini, saya pikir ini sebuah dinamisasi yang menarik. Dan ini kita ikuti dan kita berbagi peran saja DKJ. Ada yang tukang gandang, ada yang tukang gitar, ada yang salduang gitu kan. Dan dia akan menjadi akselerasi. Dan saya bangga DKJ. Kalau ditanya orang di luar, kita lagi dari gimana ribut terus Sumatera Barat? Ya itulah Sumbar saya bilang. Harus ribut gitu. Harus ini. Dan justru di situ pemerintah akan semakin hati-hati begitu. Pemerintah akan semakin hati-hati. Dampak positifnya pemerintah semakin hati-hati. Iya. Kasus proposal yang sumbangan itu DKJ saya yakin di tempat lain banyak terjadi itu. Tapi kan mereka nggak berani meributkan seperti kita. Hanya Sumatera Barat yang berani. Itu dia. Baik Charles, selamat terbang. Hati-hati. Jadi DKJ, terima kasih. Insya Allah DKJ. Mana komandan mahasiswa tadi? Coba beri kita satu pendapat akhir, jangan terlalu panjang, untuk didengar oleh Klesi People. Silakan, Isworo. Baik, nah untuk yang terakhir ya, itu terkait pendapat saya juga. Yang mana yang sama-sama kita ketahui bahwasanya orang Minang itu cadiak dan pandai. Jangan sampai kata-kata cadiak dan pandai ini nantinya menjadi cadiak buruk. Gitu. Jangan ditonjolkan nafsu birahi politik, jangan terlalu ditonjolkan. Jangan banyak berlebih-lebihan untuk sekedar memenuhi kehausan jabatan tadi. Karena itu semua hanya hal-hal receh yang terlalu dipolitisir. Nah, lebih baik kita mementingkan yang namanya pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di Sumatera Barat. Itulah yang harus menjadi perhatian utama pejabat-pejabat kita, orang-orang tua kita, agar nantinya Minang ini tidak berakhir dari cadiak pandai menjadi cadiak buruk. Cadiak buruk. Baik, mantap sekali. Baiklah, pendengar Radio Klesi dimanapun Anda berada, saya akan menutup acara ini. Kalau sebelumnya selama ini saya tutup dengan quote, kali ini saya ganti dengan puisi. Judulnya Surat. Kujinjing si surat, ada gaham di dalamnya. Ada gertak di sampulnya. Lemari berdaun dua. Kuncinya di tangan Tuan, isinya segala ada. Ada buku tak berkulit, ada bab 2 yang terpisah. Bab 4 yang belum sudah, huruf-hurufnya tak seberapa. Banyak angkanya. Angka dalam surat, surat dalam amplop warna putih jernih, bagai langit-langit kaca. Ada sebuah jalan, kena hujan, ada tali temali, ada dengkur, juga takut. Lewat pintu angin, di bukit patah 7, angin menerbangkan amplop, hinggap di meja wartawan, isinya angka-angka dalam buku. Buku dikembang seluas rana guncang seluas amplop, tralala, tralali, tak dapat akal lagi. Muka tak hilang suruh. Lancung meletus sebelum ujian. Sekali lancung 7 ujian. Tralala, tralili. Demikianlah Sumatera Barat yang Karuntang Pungkang. Terima kasih.
Dan kita bertemu lagi pada Kata KJ di bulan depan dengan tema yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak KJ dan juga narasumber kita yang sudah berbincang. Ada Bang Charles Simabura, pengamat hukum Universitas Andalas. Ada sosiolog Universitas Andalas, yaitu Profesor Afrizal, dan koordinator wilayah FL2MI Sumatera Barat, Isworo Setio. Dan kita akhiri program Kata KJ untuk hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah mencermati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and then see you.